Mahmud Rizaldi lagi karena emang gak ada yang lain bisa ini. Kali ini seperti biasa kita akan bahas tema-tema yang sedikit kontroversial atau yang dianggap tabu untuk dibahas di pengajian-pengajian. Kayak misalnya ada orang yang pengen nanya sesuatu cuman dia malu bertanya kepada ustadznya gitu kan, entah karena emang ketidaktahuannya dia atau emang pembahasan itu sedikit memalukan kayaknya ya, atau emang dianggap tabu oleh masyarakat gitu kan. Di channel kali ini, di channel Wadaw, saya akan menjelaskan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Di episode sebelumnya kita udah ngomongin tentang hukum memelihara anjing bagi seorang muslim gitu kan. Nah, itu kan termasuk hal yang tabu ya. Untuk episode kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang mungkin sedikit lumayan banyak dibahas, diperbincangkan di kalangan umat Islam pada umumnya dan kalangan umat non-muslim pada khususnya gitu kan. Jadi sekarang kita akan ngomongin tentang pernikahan beda agama. Sesuatu yang lumayan boom ya untuk di Indonesia sendiri dan sebenarnya di dunia sih. Cuman memang di Indonesia tuh kayaknya dalam 10 tahun terakhir tuh lagi fenomena-fenomena yang lagi kayak orang muslim suka sama cewek Chinese gitu kan, yang non muslim, atau sebaliknya gitu kan, cewek Chinese suka sama cowok yang muslim gitu kan. Kira-kira seperti apa pandangan hukum Islam yang sebenarnya gitu kan. Sebelum kita masuk ke materi yang intinya, saya akan menjelaskan maksud atau pemaknaan non muslim menurut Islam dulu ya. Jadi dalam Islam itu kata non muslim itu maknanya tuh ada dua. Ya kalau diartiin ya tidak Islam maksudnya. Cuman dalam kamus agama Islam itu non muslim itu artinya ada dua. Pertama kafir, kedua non muslim musyrik. Jadi kita paham, jadi non muslim itu bukan cuma orang kafir aja. Ada dua, jadi orang kafir dan orang musyrik. Bedanya apa? Non muslim orang kafir itu adalah penganut ahlul kitab atau yang biasa kita kenal dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kenapa disebut ahlul kitab? Karena mereka punya pewahyuan yang turun dari langit sama seperti Islam itu kan, diantar oleh seorang nabi gitu kan. Kemudian orang-orang musyrik ini, non muslim musyrik ini adalah non muslim yang selain dari dua agama tadi, selain daripada Yahudi dan Kristen, Yahudi dan Nasrani gitu kan, apapun, cuman dikhususkan sebenarnya dijelaskan lebih detail lagi oleh para ulama. Orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang yang Tuhannya itu berbentuk patung atau wasniyah, sebutannya ya, itu bentuk idling, patung lah pokoknya. Kira-kira seperti itu bedanya musyrik dan non-muslim musyrik dan non-muslim kafir. Kemudian setelah kita paham tentang perbedaan musyrik dan kafir, jadi biar kalian tuh nanti nggak pusing-pusing lagi gitu kan. Sebenarnya yang boleh itu yang mana sih gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling penting, yaitu dalil gitu kan. Kira-kira dalil mana yang memperbolehkan dan dalil mana yang tidak memperbolehkan gitu kan orang Islam menikahi orang-orang kafir. Pertama, sebenarnya dalil tentang hukum nikah beda agama itu dalam Islam itu ada banyak lah, 7 sampai 10 ayat gitu kan, dalil. Cuman yang paling common itu tuh ada dua. Yang paling yang lebih detail dan lebih banyak dipakai oleh para ulama untuk beristidlal atau mengambil dalil, mengambil hukum. Itu pertama ada di surat Al-Baqarah dan kedua ada surat Al-Maidah. Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah ayat 5. Di surat Al-Maidah ayat 5 itu Allah menjelaskan tentang pelarangan, dalil tentang membolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Membolehkan menikahi wanita ahlul kitab, wanita non muslim yang kafir gitu kan. Di surat Al-Maidah ayat 5 kan saya bilang tadi kan ada dua kan, Al-Maidah sama Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ayat 221 justru menjelaskan tentang ketidakbolehannya atau melarang orang-orang muslim menikahi wanita-wanita musyrik gitu kan. Kira-kira seperti apa redaksi ayatnya, mungkin kayak kurang-kurang lebih ya. Allah tuh bilang dalam Al-Quran di surat Al-Maidah
yang mana untuk dalil untuk membolehkan orang-orang muslim menikahi wanita-wanita non-muslim kafir atau Yahudi dan Nasrani. Allah bilang tuh wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahun wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Ayat ini berbicara tentang bahwa makanan mereka boleh kalian makan dan makanan kalian pun boleh mereka makan, dan wanita-wanita suci mereka boleh dinikahi oleh orang-orang muslim, orang-orang umat Islam. Itu dalil tentang pembolehannya orang-orang muslim menikahi wanita-wanita kafir atau wanita non-muslim yang Yahudi atau Nasrani. Di Al-Baqarah ayat 221 itu tentang dalil tidak membolehkannya Allah kita orang muslim menikahi wanita-wanita musyrik. Kurang lebihnya redaksinya itu Allah bilang di Al-Baqarah ayat 221 itu ya betul, Allah melarang tentang ketidakbolehan kita orang-orang Islam menikahi wanita-wanita musyrik. Redaksinya kurang lebih seperti ini. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Jadi kita mungkin ambil bold di situ ya, kita garis bawahi bahwa nggak boleh menikahi wanita musyrik sampai dia beriman, gitu kan? Dan budak itu lebih baik daripada wanita musyrik, bahkan kalau misalnya wanita musyrik itu walau a'jabatkum tuh menarik perhatianmu atau bikin kalian wow gitu. Nah, jadi itu ada dua dalil yang paling common gitu kan tentang membolehkan kita menikahi wanita ahlul kitab di surat Al-Maidah ayat 5 dan ketidakbolehan kita untuk menikahi wanita-wanita musyrik di Al-Baqarah ayat 221. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang kurang lebihnya redaksi dari surat Al-Maidah yang menjelaskan tentang dalil membolehkan kita untuk menikahi ahlul kitab, dan kemudian redaksi dari surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan tentang larangan menikahi wanita musyrik gitu kan. Kemudian ada penyebab turun dari ayat tersebut, ayat yang menjelaskan tentang nggak boleh menikahi wanita musyrik itu suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah gitu kan. Kemudian dia ketemu sama wanita yang dulu pernah jadi yang pernah disukai sama dia lah gitu kan, kira-kira nama si laki-laki muslim ini namanya Mursid bin Abil Mursid gitu kan. Nah si laki-laki muslim ini ketemu sama wanita musyrik pada waktu itu, wanita jahiliyah gitu kan. Terus si wanita ini tuh ngajakin dia untuk untuk mantap-mantap gitu kan, ngajakin untuk berzina gitu kan, si Mursid Nabil Mursid gitu kan. Terus dia bilang, wah nggak bisa nih, kita udah beda, saya udah Islam gitu kan, Islam menjadi pembeda atau pembatas antara kita berdua gitu kan. Terus kata si perempuan ini, si wanita ini bilang, ya udah kalau gitu nikahin saya aja gitu kan, biar kita bisa mantap-mantap gitu kan. Terus kata si Mursid Nabil Mursid gitu kan, wah nggak bisa kayaknya deh, kalau nggak saya nanya Rasulullah dulu deh gitu kan. Ketika Rasulullah itu kan emang jawabannya belum ada, akhirnya Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Baqarah tadi tuh kan, yang tentang dalil pengharaman kita untuk menikahi wanita musyrik sampai dia beriman gitu kan. Nah, setelah kita menjelaskan atau setelah saya menjelaskan tentang bagaimana redaksi dalilnya, dasarnya gitu kan, dasar hukumnya, lalu bagaimana pengambilan hukum dari kedua dalil tersebut, dari kedua penjelasan redaksi tersebut gitu kan, dari ayat Al-Quran gitu kan, dan asbabun nuzul ya. Kira-kira seperti ini. Pada dasarnya, hukum dasarnya orang muslim menikahi non-muslim yang kafir itu kan, hukumnya adalah boleh. Hukum dasarnya adalah boleh gitu kan. Orang Islam, muslim menikahi wanita kafir, Nasrani atau Kristen atau Yahudi, itu diperbolehkan dalam Islam gitu kan. Lalu kemudian apa yang kira-kira sampai membuat dia itu diharamkan oleh MUI gitu kan, dan beberapa negara-negara gitu kan. Nah, sebelumnya setelah kalian paham bahwa Islam itu agama yang membolehkan pria-pria muslimnya menikahi wanita-wanita yang non-muslim, yaitu kafir atau Yahudi atau Nasrani.
Dan tadi saya sering menyebutkan itu kan, pria-pria muslim menikahi wanita-wanita kafir yang non muslim yang Nasrani atau Yahudi. Nah, jadi yang bisa kita pahami di sini adalah Islam hanya membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita-wanita non muslim yang Nasrani, yang Kristen atau Yahudi. Enggak untuk sebaliknya. Tidak untuk sebaliknya, ya. Jadi Islam itu membolehkan kita menikah dengan syarat itu. Dengan syarat adalah yang laki-lakinya itu harus yang muslim, yang suaminya, yang calon suaminya harus yang muslim. Gak boleh untuk sebaliknya. Jadi untuk wanita-wanita muslimah, Anda yang berharap untuk menikahi pria-pria non muslim, tidak ada harapan untuk Anda, mohon maaf gitu kan. Tertutup. Jadi yang boleh itu hanya laki-laki gitu kan. Berarti nggak adil dong, kenapa hanya laki-laki doang yang boleh gitu kan, sedangkan perempuan nggak boleh? Karena alasannya adalah karena ketika menikah nanti itu kan yang jadi imam kan laki-lakinya gitu kan. Diharapkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita non muslim, Kristen atau Yahudi, diharapkan nanti kan akan jadi imam, dia akan jadi kepala keluarga di rumah tangga kan. Dia akan mengatur segala macam proses keputusan atau apapun yang akan dilakukan oleh si istri dan keluarganya. Makanya dianjurkan suaminya muslim, diharapkan apabila terjadi sesuatu bisa dilaksanakan secara syariat Islam gitu kan. Ataupun misalnya alhamdulillahnya kalau istrinya mau ngikut agama suaminya, nggak untuk sebaliknya. Seandainya kalau yang non muslim itu suaminya, atau yang ternyata yang muslimah itu si perempuannya istrinya, kebalikan dari yang tadi, maka dikhawatirkan tadi karena yang kepala keluarga itu kan non muslim gitu kan, khawatirnya nanti malah si wanita muslimah ini tuh mau nggak mau kan akan harus nurut sama suami ya, harus nurut sama suami. Jadi apapun yang diperintahkan suami itu harus diikutin gitu kan. Nah, dikhawatirkan untuk itu, makanya Islam tidak membolehkan, atau takutnya diajak akan gampang goyah si istri ini yang beragama muslim menikah dengan laki-laki yang non muslim, karena suaminya adalah non muslim, takutnya akan kebawa ke agamanya gitu kan. Intinya itu kurang lebihnya. Kenapa sampai hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita non muslim yang dari Kristen atau Yahudi. Kurang lebihnya gitu. Jadi Islam itu memperbolehkan pemeluknya yang laki-laki, yang muslim untuk menikahi wanita-wanita yang Kristen atau Yahudi. Ingat ya, pria-pria muslim doang yang boleh menikahi wanita-wanita muslim, tidak untuk sebaliknya. Tidak untuk sebaliknya. Oke, kurang lebih paham segitu ya. Kemudian kira-kira siapa aja sih yang membolehkan gitu kan? Mazhab mana aja atau pandangan siapa? Intinya ini kesepakatan semua ulama, jumhur ulama, empat mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan semuanya empat-empatnya sepakat bahwa dalam Islam diperbolehkan menikah beda agama untuk pria muslim menikahi wanita non muslim yang Kristen atau Yahudi, tidak untuk sebaliknya. Sepakat mereka, gitu kan? Hanya mazhab atau pandangan orang-orang Syiah dan sebagian orang-orang Zaidiyah yang mengatakan bahwa haram untuk menikahi wanita-wanita ahlu kitab, apapun alasannya itu kan. Dalilnya mana? Orang-orang jumhur atau para ulama ini membolehkan orang-orang muslim laki-laki menikahi wanita-wanita non-muslim yang Nasrani atau Yahudi. Ya tadi dari di surat Al-Maidah ayat 5 dan Al-Baqarah ayat 221. Itu kira-kira pandangan para ulama. Terus pertanyaannya muncul gitu kan, kira-kira ada nggak sih sahabat yang di zaman Nabi itu ada orang-orang yang menikah beda agama? Ada. Di zaman Nabi ada para sahabat, sebagian sahabat yang menikah beda agama gitu kan. Salah satunya Talhah, salah satunya juga, terus ada Hudzaifah juga yang menikahi, terus ada juga Utsman bin Affan tuh kalau nggak salah menikahi salah seorang Yahudi dari Syam, dari negeri Syam, namanya tuh Nailah al-Kalbiyah kalau nggak salah namanya. Nah itu si Utsman bin Affan menikahi orang Yahudi, terus Hudzaifah juga menikah dengan salah seorang salah seorang wanita Nasrani pada saat itu. Jadi emang ketika ayat ini turun justru jadi semakin meyakinkan mereka bahwa berarti nikah dengan orang-orang non-muslim yang Kristen atau Yahudi diperbolehkan dalam Islam, karena dalilnya tadi surat Al-Maidah ayat 5 dan Al-Baqarah ayat 221. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian muncul pertanyaan baru, lalu kenapa di Islam itu di Indonesia, kenapa kita jarang sekali melihat ada pemuka agama atau ada pemeluk agama Islam yang menikahi orang non muslim gitu kan, baik itu Nasrani atau Yahudi gitu kan. Bahkan MUI mengeluarkan fatwa 2 kali tentang
pengharaman menikah beda agama dalam MUI kita kan. Kita punya Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan untuk mengeluarkan fatwa pengharaman tentang menikah beda agama untuk apapun bentuknya, mau non muslim kafir atau musyrik gitu kan. Karena ada beberapa alasan gitu kan. Pertama, meskipun jadi yang bikin ini pandangan mereka itu berpikir bahwa menikah beda agama itu nggak boleh tuh karena ada sahabat juga yang tidak memperbolehkan, namanya Abdullah bin Umar. Itu mengatakan kalau misalnya nggak boleh atau nggak dianjurkan seorang muslim menikahi wanita-wanita musyrik atau wanita-wanita yang atau wanita-wanita kafir gitu kan. Alasannya sama kayak tadi yang dijelaskan, karena apa yang lebih besar dosanya kalau kata Abdullah bin Umar dari ada wanita yang mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah gitu kan. Jadi dianggap itu udah dosa paling besar. Makanya Abdullah bin Umar sangat tidak menganjurkan untuk seorang laki-laki menikahi wanita non-muslim apapun, mau kafir atau musyrik. Tapi jumhur ulama atau para sahabat lain, mayoritas para sahabat membolehkannya. Dan mayoritas ulama membolehkan untuk seorang laki-laki muslim, pria muslim menikahi wanita non-muslim dari kalangan Yahudi atau kalangan Kristen gitu kan. Lalu tadi balik lagi ke pertanyaan, kenapa MUI tidak memperbolehkan gitu kan? MUI itu tidak memperbolehkan karena berangkat dari tadi yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar gitu kan, bahwa ditakutkan nanti si si laki-laki ini malah takutnya jadi bucin gitu kan. Akhirnya meskipun dia seorang laki-laki muslim tapi emang sudah bucin aja sama istrinya gitu kan yang non muslim, malah takutnya dia yang ke bawah gitu kan, dikhawatirkan dikhawatirkan gitu kan. Makanya mereka Majelis Ulama Indonesia tuh mengambil kaidah fikih yang berbunyi darul mafasid muqaddam ala jalbul masalih. Jadi mengambil atau mencegah keburukan itu lebih diutamakan mencegah keburukan itu lebih diutamakan dari melakukan kebaikan. Darul mafasid muqaddam ala jalbul masalih. Jadi mereka daripada nanti setelah sudah terjadi kemudian diobati, mendingan dicegah aja deh daripada nanti kenapa-napa kan akidahnya. Jadi ya udahlah, mending gak usah aja lah. Jadi akhirnya berangkat dari Ibnu Umar tadi dan kemudian kaidah fikih darul mafasid muqaddam ala jalbul masalih, MUI memutuskan untuk tidak boleh menikah seorang laki-laki pria muslim menikah dengan non muslim apapun bentuknya, mau kafir atau musyrik, mau orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, penyembah kali Pluto, segala macam gak boleh. Intinya tidak boleh dari MUI gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu pandangan Islam tentang menikah beda agama gitu kan. Tadi adalah sedikit pandangan atau pendapat dari kenapa sampai MUI mengharapkan orang-orang muslim Indonesia untuk menikahi wanita-wanita non-muslim yang Nasrani, yang Kristen atau Yahudi gitu kan. Nah, sekarang kita akan ke kesimpulan atau apa yang bisa kita ambil dari yang kita ngomongin dari tadi gitu kan, tentang nikah beda agama menurut pandangan Islam. Pada dasarnya adalah Islam itu membolehkan seorang pria muslim, laki-lakinya menikahi wanita non-muslim yang Kristen atau Yahudi, tapi dengan syarat. Syarat pertama adalah dia harus yakin bahwa wanita yang ingin dia nikahi ini adalah ahlu kitab atau orang Kristen atau orang Yahudi. Nah, selain kedua ini nggak boleh Anda menikahi, atau mungkin gampangnya gini kali ya, Anda boleh menikah dengan orang Kristen atau orang Yahudi, tapi tidak untuk orang Hindu, Buddha atau Konfusius. Kalau konteksnya Indonesia ya, jadi nggak boleh tuh menikah agama selain Kristen dan Yahudi itu kan. Sorry to say. Nah, syarat kedua adalah harus yakin atau harus memastikan bahwa yang boleh ini menikah adalah laki-laki. Artinya pria muslim yang boleh menikahi wanita non-muslim, bukan kebalikannya. Artinya muslimah nggak boleh menikah dengan pria non-muslim. Oke? Deal di sini ya. Syarat ketiga adalah harus sadar bahwa kalian itu akan menyatukan kedua belah pihak keluarga yang berbeda agama loh. Jadi kalian harus paham betul bahwa kalian akan melakukan perjalanan atau mengarungi bahtera rumah tangga yang diawali dari dua keluarga besar yang berbeda agama. Kalian udah siap untuk menghadapi turbulensi yang akan terjadi kalau misalnya terjadi perang antara keluarga gitu kan,
atau dari cekcok antara kedua keluarga gitu kan. Karena menyatukan dua keluarga yang sama agamanya aja itu sulit gitu kan. Kadang-kadang masih ada aja kan yang sama-sama muslim ketemu mertua yang rewelnya minta ampun gitu kan. Apalagi Anda yang sudah ketemunya mertuanya rewel dan beda agama pula gitu kan. Jadi makin sulit gitu kan. Rumit pokoknya. Makanya sebelum kalian memutuskan untuk nikah beda agama, kalian harus bisa yakin bahwa sudah melewati proses deal-dealan antara kedua belah pihak keluarga ini, maksudnya antara pihak keluarga besar yang si laki-laki yang muslim ini dan keluarga besar perempuan yang non muslim ini sudah menerima dan siap untuk open minded gitu kan, istilahnya gitu. Syarat keempat adalah kalian sadar bahwa menikah di beda agama di Indonesia itu ilegal, atau negara kita tuh belum bisa mengakomodir atau memfasilitasi orang-orang yang menikah beda agama gitu kan. KUA-nya belum ada kayaknya nih. Kira-kira seperti itu. Jadi masih ilegal untuk negara kita ya. Jadi entah kalian dapat surat atau buku nikahnya seperti apa, tapi setahu saya itu emang belum diakomodir untuk orang-orang yang menikah beda agama gitu kan. Yang keempat atau syarat kelima adalah kalian harus udah menentukan terlebih dahulu menikah akadnya seperti apa dan tempatnya di mana gitu kan. Karena kan kita udah ngelewatin 4 syarat sebelumnya tadi tuh kan. Kalian tuh harus sudah sepakat kalau misalnya nikahnya itu harus yang laki-laki yang ngikutin akadnya itu harus akad Islam dulu. Laki-lakinya itu harus akad secara Islami dulu. Jadi nggak boleh kalian menikah untuk yang beda agama tuh menikah di gereja tuh nggak boleh. Harus menikah akadnya di akad agama Islam dulu. Habis itu kalian mau bikin perayaannya di halaman gereja mau di mana bebas terserah. Tapi harus akad Islami terlebih dahulu ya, kayak gitu. Jadi untuk sah secara Islami dulu. Atau kalau mau gampang ya sewa gedung atau nikah di jalanan, tutup jalanan gitu kan. Habis itu Covid naik. Kayak gitu kira-kira gampangnya itu kira-kira seperti itu. Kalau mau nikah di tempat yang netral aja. Syarat terakhir adalah kalian harus sudah deal-dealan terlebih dahulu antara si calon suami sama si calon istri ini yang beda agama. Anaknya nanti tuh mau kayak gimana pembagiannya? Maksudnya si mau kayak gimana, mau di anak ini mau ikutin siapa agamanya gitu kan. Kalian harus deal-dealan terlebih dahulu. Entah itu nanti kesepakatan antara keduanya itu kalau anak laki-laki ikut agama ayahnya yang Islam atau ikut agama si istrinya yang non muslim gitu kan. Atau nanti pokoknya gimana lah pembagiannya anak laki-laki perempuannya terserah kalian. Yang penting udah deal-dealan dulu. Kenapa? Jangan nanti udah nikah, udah mikir enak-enaknya duluan, tapi nanti malah jadi memperibet kalian. Malam pertama malah mikir nanti nanti saya mikir agama anak saya nanti disuruh ikut ke TPQ atau ikut sekolah minggu ya. Nah itu tuh jangan tuh nanti kayak gitu-gitu tuh. Jadi harus sudah diputuskan terlebih dahulu gitu kan tentang bagian anaknya ini mau beraktivitas keagamaannya seperti apa. Jadi biar lancar, gampang. Jadi ketika akad nikah malam pertama langsung tas. Jadi nggak perlu mikirin agama anaknya atau warisan nanti gimana ya. Jadi sulit lah, rumit. Itu kira-kira 6 syarat dari opini saya sendiri ya. Itu jadi 6 syarat yang kira-kira kalau kalian ingin menikah beda agama tuh. Cuman pada baliknya seandainya ada salah satu dari 6 syarat yang saya sebutin tadi tidak terpenuhi, maka saya sangat tidak menganjurkan seorang muslim untuk menikah beda agama. Kalau ada salah satu dari 6 syarat tadi tidak terpenuhi, satu aja, maka udahlah wilos. Karena itu tuh krusial banget. Itu 6 itu adalah syarat yang paling krusial. Kalau salah satu aja nggak bisa terlewati, atau salah satu ada yang yang nggak bisa deal, yang nggak bisa sepakat, maka mending udah nggak usah lah, skip. Karena udah pasti kedepannya udah pasti wilos itu, udah pasti berantakan, pasti ada aja masalah itu kan. Maksudnya udah terpenuhi 6 syarat ini pun pasti akan ada masalah gitu kan. Apalagi ada salah satu yang tidak terpenuhi, antara itu keluarganya ada yang belum terima, atau tempat nikahnya yang sulit gitu kan, akadnya harus di mana keputusannya, atau ternyata si laki-lakinya yang non muslim, perempuan yang muslimah. Nah itu akan jadi kedepannya akan lebih rumit kedepannya lah. Pokoknya saya tidak menganjurkan nikah beda agama kalau misalnya 6 syarat tadi ada salah satu aja yang tidak terpenuhi. Harus mutlak tuh, harus 6-6-nya tuh. Itu kalau dari pendapat saya sendiri sih. Itu aja kira-kira pembahasan kita dari menikah beda agama kan. Kurang lebihnya
mungkin kalian bisa baca-baca lagi gitu kan fatwa-fatwa yang lain. Itu saya sudah merangkum dari segala macam. Oh iya, referensinya adalah, kalau saya dari referensinya dari kitab ini, Tafsir Ayatul Ahkam dari Imam Ali As-Sobuni, ayat jilid 1 tentang nikahul musyrikat, jilid 1 ya, Tafsir Ayatul Ahkam. Jadi kalau mau nanya referensinya, cuman ada banyak hadis yang diambil dari kitab-kitab lainnya juga. Jadi saya ngerangkum dari berbagai macam sumber untuk memudahkan teman-teman yang kira-kira ingin mencari pendapat Islam tentang beda agama itu seperti apa ya. Kira-kira seperti itu. Oke, gitu aja penjelasan tentang nikah beda agama untuk episode kali ini. Jangan lupa subrek, like, comment, share gitu kan. Kalau misalnya kalian merasa ini itu bermanfaat, insya Allah bermanfaat lah ya untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.